Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمسلمات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Alhamdulillah, para hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum salih a'malina wa a'malikum ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin kulla 'am wa antum bi khair. Semoga Allah taala menerima amal-amal kita di bulan suci Ramadan, diberikannya kita kebaikan sepanjang tahun dan senantiasa menjadi orang-orang yang kembali kepada fitrahnya serta mendapat kemenangan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mengawali tematik hadis kita pada pagi ini. Tema kita adalah istiqomah pasca Ramadan. Istiqomah ini adalah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuk amalan yang penting dalam Islam. Sebab agama seseorang tidak akan menjadi baik tanpa istiqomah. Ya, sebagaimana kita ulas sejenak bahwa dalam Al-Baqarah 183 sampai 187 yaitu ayat-ayat puasa Ramadan. Di sini Allah Subhanahu wa taala menceritakan ataupun memerintahkan kepada kita untuk senantiasa menjadi orang bertakwa. Ya. Jadi ayat-ayat puasa dibuka dengan la'allakum tattaqun dan diakhiri dengan la'allahum yattaqun. Jadi ayat-ayat puasa itu penekanannya adalah jadilah kamu menjadi orang bertakwa. Cuma bertakwanya itu jangan cuma di bulan Ramadan, harus dengan istiqomah. Nah, ini contohnya ketika kita kilas balik sejenak, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diperintahkan kamu untuk berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, supaya jadi bertakwa. Ayat-ayat puasa diakhiri dengan kita buka 187-nya, uhillalakum lailatas siyamir rafas ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Halal malam hari bercampur suami istri di bulan Ramadan, terus sampai kepada kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas. Demikianlah Allah jelaskan ayat-ayatnya untuk manusia, la'allahum yattaqun. Ini ayat ini dibaca cuma Ramadan sekali ya Pak. Enggak pernah dibaca di bulan Syawal, di bulan apa. Apalagi di bulan Maulid, ayat-ayat enggak pernah dibaca. Ayat ini dibaca, dipelajari pas apa? Ramadan saja. Cuma saya ulas sedikit bahwa 183 Allah perintahkan jadilah kamu orang bertakwa. Di akhir ayat puasa dengan 187 la'allahum yattaqun, jadi bertakwa. Kenapa demikian hadirin? Jadi penekanannya sini pada takwa.
Takwa itu definisinya sangat mudah. Ada dua saja definisinya, yaitu menjalankan semua perintah Allah. Yang keduanya menjauhi semua larangan Allah. Jadi takwa itu definisi cuma dua ini saja. Gampang banget. Jalankan perintah, jauhi larangan, itulah takwa. Ya. Sesimpel itu. Tetapi di dalamnya perjuangan seumur hidup yang tidak akan habis. Di dalamnya perjuangan seumur hidup, dari sejak masuk toilet sampai masuk Ka'bah, sampai masuk Masjidil Haram, ya, terus kita usahakan takwa, baik dalam keadaan bersendirian ataupun beramai, baik dalam keadaan siang ataupun malam, baik dalam keadaan senang ataupun susah. Takwa ini harus melekat terus. Ramadan boleh berlalu, tetapi spiritnya tidak boleh berlalu. Ramadan boleh pergi, tetapi semangatnya tetap harus ada. Ramadan boleh meninggalkan kita, tetapi hati kita tetap dengan semangat Ramadan. Jadi hadirin, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah Ta'ala. Itu definisi takwa yang paling simpel. Nah, nanti untuk mencapai takwa itu, kan ada beberapa kiatnya itu. Ya. Kiat-kiat takwa itu. Yang pertama, ya kurang lebih ada 7, 8 atau kurang lebihnya. Yang pertama, supaya kita senantiasa dalam keadaan bertakwa itu, di mana saja kita berada, merasa selalu diawasi oleh Allah. Ya. Sehingga kita bisa jalankan perintah, jauhi larangan, begitu. Lalu yang keduanya adalah ikut sunnah Nabi. Makan, minum, keluar rumah, berpakaian, berkendara, ya, ibadah, semua ini diantaranya poin kedua untuk mencapai takwa. Yang ketiga adalah mengaji ilmu agama. Ini juga diantaranya sarana untuk kita mencapai takwa, harus dengan mengaji ilmu. Yang keempat, untuk mencapai takwa wajib untuk melaksanakan ikhlas dalam semua amalan. Ya, saya begini karena Allah, saya sholat karena Allah, saya begini karena Allah. Yang kelima, untuk mencapai takwa yang kelima adalah yaitu bergaul dengan orang-orang saleh. Nah, yang keenamnya nih yang menjadi pembicaraan kita, yaitu istiqomah. Yang terakhir baru berdoa kepada Allah supaya diberikan hakikat takwa. Memohon kepada Allah supaya diberikan hakikat. Nah, rangkaian untuk mencapai takwa nomor ke-6-nya itu istiqomah. Ya.
Jadi kalau di bulan Ramadan kita bisa tahajud, kita bisa sedekah, kita bisa puasa, itu juga diamalkan di luar Ramadan. Nah, istiqomah ini para ulama istiqomah definisinya kata para ulama adalah ya bahasa kitanya konsisten gitu ya, terus menerus, dan ini hukumnya adalah wajib, bukan sunnah. Kalau istiqomah ditinggalkan, seseorang bisa terjerumus dalam dosa-dosa. Istiqomah ditinggalkan saja bisa terjerumus dalam perkara yang dilarang. Hukumnya wajib ini, wajib ain kepada setiap individu. Ya. Makanya ayatnya itu Allah Subhanahu wa taala firmankan di antaranya dalam surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Ayat ini sepanjang tapi kita cukupkan sampai segini. Fastaqim kama umirta. Maka istiqomahlah kamu kama umirta, sebagaimana kamu diperintahkan untuk istiqomah. Ya. Bahkan hadirin, di dalam surat Fusilat pada ayat 30-nya ini ada janji besar dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang istiqomah ini surat Fusilat ayat ke-30. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini Tuhan kami hanya Allah, ya, bukan yang lain. Apalagi zaman sekarang Bapak Ibu, ya, sangat miris kalau kita lihat di medsos, kita baca di X itu, kalian puasa begini gitu, apalah dipojokkanlah agama, entah siapa itu, akun siapa begitu ya, akun bodong atau gimana. Ya, makanya ketika ada pelecehan agama nggak cukup dimaafkan Pak, kalau itu tidak ada efek jerak nantinya. Seperti pendeta Gilbert itu yang sudah berbicara masalah agama kita tentang zakat 2,5% dan macam-macamnya. Itu harus diproses hukum biar ada efek jerak. Ya. Kan yang sudah-sudah dia kabur ke luar negeri itu. Si siapa sebelumnya itu? Si pendeta Saifuddin Ibrahim itu. Itu harus ada efek jerak. Nah, di sini hadirin Allah perintahkan bahwa innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang telah meyakini Tuhan kami hanya Allah. Jadi istiqomah ini kaidahnya dalam masalah tauhid dulu. Ya. Rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah. Sebab kalau tidak istiqomah, ya memang kalau kita bicarakan masalah kesempurnaan agama kan ada istiqomah dalam 4 macam. Ini kesempurnaan agama juga ya. Poin-poinnya, yang pertama istiqomah dalam tauhid. Yang kedua istiqomah dalam ubudiyah, dalam ibadah. Yang ketiga istiqomah dalam muamalah muasyarah. Yang keempat istiqomah dalam akhlak yang mulia, budi pekerti yang mulia. Ya, ini akhlak mulia. Nah,
Makanya ketika Allah katakan innalladzina qalu rabbunallah, Tuhan kami hanya Allah, ini tauhid dulu. Nanti baru ibadahnya, muamalahnya, muasyarahnya, akhlak mulia. Sebab seseorang yang dia tidak istiqomah dalam tauhid, ini sangat berbahaya nantinya. Ya. Apalagi kalau seorang anak seumpamanya mendeklarasi kalau saya mau cari jati diri, akhirnya pendidikannya dibebaskan, yang dibaca buku-buku ateis, sehingga dia memproklamirkan diri sebagai public figure kan, buka lepas jilbab lah dan macam-macamnya. Ini berbahaya kepada akidah. Ustadz, apakah ada orang yang lepas jilbab lalu mendeklar seperti itu karena dia public figure, apakah boleh diberikan selamat? Yang memberikan selamat itu dosa besar, Pak. Selamat ya Mbak, mencari jati diri tidak boleh. Itu harus ditegah. Sebab nanti berbahaya kepada tauhid itu. Jadi istiqomah dalam tauhid, yang pertama, kalau dia tidak istiqomah, dikhawatirkan mati dalam keadaan kafir. Ini sangat fatal nantinya. Yang kedua, mati dalam keadaan musyrik. Yang ketiga, mati dalam keadaan naudzubillah murtad. Yang keempat, mati dalam keadaan munafik. Ya. Jadi keempat perkara istiqomah dalam akidah, dalam tauhid, ini yang paling pentingnya. Ya. Sebab kita ingin hidup enak, hidup baik, hidup bahagia dunia akhirat. Kalau dunia cuma sebentar aja sih, panas sebentar, banjir sebentar. Ya. Kemarin di Dubai hujan 12 jam. Sekarang ya udah agak surut juga gitu ya. Sedih sebentar, sakit sebentar. Tapi kalau di akhirat berbahaya, ini selama-lamanya, sedih selamanya, susah selamanya. Makanya istiqomah dalam tauhid ini teramat penting sekali. Kita lanjutkan dulu ayatnya. Allah firmankan, innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang meyakini Tuhan kami hanya Allah, summastaqamu, kemudian istiqomah. Ya. Tatanazzalu alaihimul malaikatu, maka turunlah kepada orang-orang yang istiqomah ini para malaikat. Ini dijelaskan ayat ini oleh Nabi dalam hadisnya nomor 18.534 dalam riwayat Imam Ahmad. Betapa Allah berikan kepada orang-orang istiqomah kemuliaan ketika nyawanya akan dicabut. Dimuliakan, dihadirkan wajah para malaikat yang putih berseri. Malaikat maut pun tidak menampakkan wajah yang menyeramkan, begitu ya. Coba ini kita buka hadisnya di dalam riwayat Imam Ahmad pada 18.500 sekian, 534 nih. Ya. Ceritanya Nabi bersabda ketika beliau sedang menguburkan satu jenazah laki-laki dari sahabat Ansor. Ya. Kata Nabi bahwa innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang hamba beriman, idza kana fi inqita'i minad dunya wa iqbal minal akhirah, kalau dia akan terputus dari kehidupan dunia dan akan berhadapan dengan alam akhirat, kata Nabi, nazala ilaihi malaikatun minas sama, para malaikat akan turun kepadanya dari langit. Persis ayatnya pun dalam surat Fusilat Allah katakan tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun kepada orang ini.
Demikian juga hadisnya, ya, nazala ilaihi malaikatun minas sama, para malaikat turun dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih berseri, kana wujuhahumus syams, seakan-akan wajah mereka sinar matahari. Jadi malaikat yang datang itu akan mencabut nyawa seorang istiqomah dalam iman, dalam ibadah, yaitu wajahnya putih berseri seperti mentari pagi. Ma'ahum kafan min akfanil jannah, mereka juga membawa kain kafan daripada kain kafan surga. Ini begitu dimuliakan oleh Allah orang-orang istiqomah, ya. Dan hadis ini Nabi sabdakan, hadirin, untuk menyemangati umat Islam supaya tetap menjaga, yaitu kebaikan imannya, kebaikan agamanya, kebaikan ibadahnya. Jadi kain kafan yang dibawakan itu kita pun nggak pernah tahu seperti apa kain kafannya itu. Begitu indahnya daripada kain kafan surga. Wa hanut min hanutil jannah, dan juga mereka para malaikat membawa minyak wangi surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar, sehingga para malaikat tadi duduklah, ya, duduk minhu, mendekati daripada si jenazah, maddal basari, si calon jenazah maksudnya, sejauh mata memandang. Berarti malaikat yang hadirnya cukup banyak ini. Ya, summa yaji'u malakul mauti, kemudian datanglah malaikat maut alaihi salam. Ini yang namanya malaikat Israel. Kata-kata Israel kita dapati tidak dalam ilmu hadis. Dalam ilmu hadis kita tidak mendapati kata-kata Israel. Yang ada Nabi sebutkan malaikat maut. Begitu terus tuh bahasa hadisnya. Malaikat maut, malaikat maut. Kita dapati nama Israel dalam ilmu tafsir. Ya, dalam setiap kitab tafsir besar atau kecil ada menyebutkan malaikat maut namanya Israel. Ada yang juga membaca ainnya itu pakai Azrail, pakai fathah. Itu dalam ilmu tafsir. Makanya kita mengetahui, ya. Jadi populer di kalangan para ahli tafsir, nama malaikat maut Azrail, Israel. Hatta yajlis, sehingga malaikat maut itu duduk. Inda ra'sihi, di dekat kepala orang yang akan meninggal dunia ini, yang istiqomah. Fayaqul, sambil malaikat berkata, ayyatuhan nafsut thayyibah. Ini malaikat maut yang datang pun sambil berkata dengan kata-kata yang sangat baik. Wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci. Apalagi setelah Ramadan itu, diampuni dosa-dosa orang yang puasa, ya. Ada dalam satu hadis, diampuni seperti bayi baru dilahirkan. Sekalipun hadisnya lemah, tetapi kalau dikaitkan, digabungkan dengan hadis Bukhari Muslim, bahwa orang yang berpuasa itu setelah selesai puasa diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba, yaitu mirip-mirip lah. Jadi malaikat maut berkata kepada orang ini, ayyatuhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, wahai jiwa yang suci, ukhruji ila maghfiratin minallah, keluarlah kamu, dicabut nyawanya oleh malaikat maut, kepada ampunan Allah, waridwanin, dan ridhonya. Berarti kita didoakan nih Bapak Ibu, orang istiqomah, ya, didoakan oleh malaikat maut ketika mau dicabut nyawanya. Akhirnya dicabut tuh secara perlahan. Dalam riwayat yang lain, dicabutnya itu seperti satu onggok, satu helai rambut dari tumpukan tepung begitu. Dicabutnya tidak berat. Tapi kalau di sini Nabi sabdakan, fatakhruju tasil kama tasilul qatrah, mengalirlah nyawanya itu, dicabut, mengalir keluar, ya, sebagaimana mengalirnya air min fisiqa, yang ditumpahkan dari satu botol begitu. Jadi air mengalir, itulah perumpamaan nyawa orang beriman yang dicabut oleh malaikat maut. Mudah keluarnya itu. Fayakhuduha, kemudian dipeganglah oleh malaikat maut. Fa idza akhadaha lam yad'uha,
maka tatkala baru aja malaikat maut memegang nyawa orang yang soleh ini, hamba yang soleh soleha, lam yada'uha, tidak dibiarkan itu oleh malaikat-malaikat yang lain. Fi yadihi, di tangannya malaikat maut. Jadi malaikat maut kan cabut nyawa nih. Wahai hamba yang soleh, ya, wahai hamba yang soleha, saya cabut ya nyawamu, keluarlah kamu kembali kepada ampunan Allah dan keridhaan. Dicabut. Itu ketika nyawanya dipegang di tangan malaikat maut, lam yada'uha, enggak dibiarkan sama malaikat-malaikat yang lain, dirampas begitu. Fi yadihi, dari tangannya malaikat maut enggak dibiarkan. Tarfata ainin, sekejap pandangan pun, sekedipan mata begitu pun enggak dibiarkan. Jadi tidak berlama-lama tuh berada di tangan malaikat maut. Ya, malaikat maut enggak kuasa. Setelah nyawanya diambil, ya, dipegang, diambil, dirampas sama malaikat yang lain. Supaya apa? Hatta ya'khuduha, sehingga mereka mengambilnya dari malaikat maut, nyawanya tadi, dari genggaman malaikat maut. Faya ja'aluha fi dzalikal kafan, supaya segera diletakkan di kain kafan surga. Itu tujuannya. Wa fi dzalikal hanut, yang berbalurkan daripada minyak wangi surga. Jadi kalau bahasa kitanya itu, habis dicabut oleh malaikat maut, kembali kamu kepada Allah dan ampunannya. Malaikatnya bilang, malaikat maut, serahkan kepada kami. Langsung diambil. Tidak lama-lama, sekedipan mata pun tidak ada di di tangan malaikat maut. Diambil untuk apa? Segera dimuliakan, gitu maksudnya. Segera dimuliakan, dikafani dengan kain kafan surga yang berbalurkan dengan minyak wangi surga. Wa yakhruju minha ka'atyab nabhati miskin, maka keluarlah daripadanya sebagaimana lebih harumnya daripada minyak kasturi, wujidat ala wajil ardi, yang didapati di permukaan bumi ini. Oh, jadi begitu harumnya itu kain kafan yang dibaluri dengan minyak wangi surga, yang di dalamnya ada nyawa orang beriman yang soleh tadi, yang istiqomah. Ya, tentu ini peristiwanya secara gaib. Kita yang mendampingi si calon mayit nggak bakal melihat itu. Illa masya Allah, kecuali ada orang-orang yang Allah kasih penglihatan-penglihatan seperti itu. Biasanya sih yang bisa melihatnya itu adalah orang yang sedang sakarat mautnya sendiri. Ya, orang yang sedang sakarat maut, kalau dia istiqomah itu Pak, dia tidak akan merasa takut itu. Karena malaikat itu ngucapin salam, wajahnya berseri. Dia merasa senang, ini siapa? Dan itu ada gambaran-gambaran seperti itu, ya. Allah berikan kepada hamba-hamba Allah yang soleh. Baik. Akhirnya fayas'aduna biha, dibawa naiklah nyawanya tadi. Fala yamurrun, yakni biha, tidaklah mereka melewati. Jadi mereka naik ke langitku dengan membawa nyawa orang yang soleh tadi. Tidaklah mereka melewati ala malain, di satu perkumpulan malaikat. Jadi di langit ini Bapak Ibu ada malaikat-malaikat yang berkumpul. Ya, ada yang berkerumun yang tugasnya hanya sujud saja, ruku saja, bertasbih saja. Ya, ada malaikat-malaikat yang mengatur arah angin, mengatur curah hujan, yang mengatur ini itu dan macam-macamnya. Nah, akhirnya ketika dibawa ini iring-iringan jenazah ini, iring-iringan kain kafan ini, maka fayaqulun, malaikat itu bertanya, fulan bin fulan. Mereka berkata, ma hadzal ruh at-thayyib, ini nyawa siapa yang sangat baiknya, ini nyawa siapa yang sangat harumnya. Maka para malaikat menjawab, malaikat yang membawa orang jenazah orang ini, arwahnya ini, rohnya, fulan bin fulan, ini adalah nyawa bapak si fulan bin fulan, bi ahsan asma'il lati kanu yusammunahu biha fid dunya. Disebutin tuh namanya, ya, yang diberikan di dunia. Nih namanya begini, ini si fulan. Hatta yantahu biha ila sama'id dunya, sampai ke langit dunia itu dibanggakannya. Terus Bapak Ibu sekalian, kita baca singkat saja, sampai dibawa ke langit ketujuh. Hatta yuntaha bihi ila sama'is sabi'ah, sampai ke langit ketujuh dibanggakan itu. Ini kan bisa kita kejar Bapak Ibu. Kebaikan ini masih bisa kita raih. Ya.
Karena kita masih diberikan panjang umur oleh Allah, masih ada umur setelah Ramadan. Ya, ini kemudahan bagi kita ya, supaya kita memperbaiki lagi daripada akhlak dan ibadah dan akhlak kita. Nah, para jamaah dirahmati Allah, sudah itu akhirnya Allah katakan, uktubu kitab abdi fi illiyin, catatlah hambaku ini termasuk daripada orang-orang yang baik, dicatat dalam illiyin, tempat pencatatan daripada nyawa orang-orang beriman, orang-orang istiqomah. Terus begitu sampai akhir. Nah, hadirin para jamaah dirahmati Allah, ya, ini diantaranya tafsiran daripada surat Fusilat ayat ke 30 sampai 32. Kalau kita baca terjemahan secara ininya itu, ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu, sesungguhnya orang-orang yang istiqomah, orang-orang yang meyakini Tuhan kami hanya Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat sambil berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Jadi mereka enggak ketakutan tuh, ya, ketika mereka sudah mengetahui, oh ini malaikat-malaikat yang baik, ini malaikat maut dengan wajah putih berseri seperti sinar matahari. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bergembiralah kamu dengan surga yang Allah berikan untuk kalian. Sampai Allah katakan, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah, kami adalah pelindung-pelindung kalian dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum, di dalam surga Allah memberikan apa saja yang kalian inginkan. Tapi tentunya ada peraturannya juga, enggak sembarangan untuk boleh meminta daripada sebagaimana kabar-kabar tentang orang surga, orang yang berada di surga. Ya, Allah berikan mereka umurnya muda, enggak lebih daripada 33 tahun, antara 30 sampai 33 tahun. Kemudian juga tingginya tinggi Nabi Adam 60 hasta, ya 30 meteran kurang lebih. Kemudian tenaganya sekuat Nabi Musa, suaranya seindah Nabi Daud, gantengnya seganteng Nabi, ganteng dan cantiknya seganteng dan cantik Nabi Yusuf. Kemudian juga sabarnya sabar Nabi Ayub, ya. Kemudian apalagi pintar bicaranya sepintar Nabi Harun. Kemudian mudanya senabi Isa 30-an, dan akhlaknya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini apa yang kamu minta diberikan oleh Allah sesuai dengan peraturan dalam surga. Ya. Cuma ada sih lelucuan tuh. Pak Ustadz, kita yang biasa merokok di surga apa bisa merokok lagi gitu. Lalu malaikat bilang, "Boleh merokok, tapi ambil apinya dari sono tuh," katanya. Dari api neraka katanya. Ya itu sih lelucuan saja sih Pak, ya. Yang jelas kalau perkara itu nanti dihukumi oleh Allah tidak dilarang, silakan saja. Karena dalam ayatnya juga sudah ada kan, khamr dihalalkan. Dalam surat apa? Surat Muhammad ayat 15, itu khamr itu yang memabukkan. Allah jelaskan lagi dalam surat Al-Waqiah, la yanzifun wa la yusaddaun. Kalau khamrnya itu diminum enggak pusing, enggak mabok gitu. Jadi kalau ada yang mau merokok ya silakan aja gitu. Allahu a'lam gitu. Itu enggak bisa atau nih coba kita lihatkan surat Muhammadnya nih ayat ke-15 tuh. Ya kan? Ada di sini kan? Masalul jannatil lati wa'idal muttaqun. Surga yang Allah janjikan perumpamannya itu seperti apa? Yaitu di dalamnya ada sungai-sungai dari air tawar yang tidak payau. Wa anharun min laban, sungai daripada susu yang tidak akan berubah rasanya. Wa anharun min khamrin. Nah, ini dia maksud saya. Jadi bukan cuma berbotol-botol Bapak Ibu, sungai dari arak itu. Sungai khamr. Lazzatil lisyaribin, yang enak untuk dinikmatinya. Nah, maksud saya itu yang tidak boleh begini. Ya. Sudah.
Sumpamanya naudzubillah ada yang minta gitu, ya Allah, bukankah tadi ayatnya engkau menyatakan di surga boleh kami menikmati ini itu. Lalu ada di dalam surga, sumpamanya ada yang bilang, boleh nggak kalau nanti apa itu sumpamanya mereka meminta pasangan dari sejenisnya gitu, itu tidak boleh. Ya. Ataupun mereka meminta dari kalangan adik perempuan, kakak perempuannya, itu tidak boleh. Jadi tetap ada larangan-larangan di dalam surga, tidak semuanya bebas. Dan sebagian ulama juga katakan bahwa pemikiran itu semuanya sudah dicabut oleh Allah. Di dalam surga pemikiran untuk meminta yang macam-macam itu juga sudah dienyahkan. Karena tubuh kita ini Bapak Ibu nanti onderdilnya itu sudah dirubah. Sudah dirubah, tidak seperti ini. Ya. Orang-orang surga itu dia sempurna tubuhnya, tapi tidak memproduksi kotoran. Ya. Makanannya itu metabolismenya nanti menjadi sendawa serta keringat. Keringatnya itu nanti jadi harum. Pokoknya udah dirubah sedemikian rupa. Dan itu kuasa Allah Ta'ala untuk menjadikan kenikmatan bagi orang-orang yang istiqomah dalam iman, dalam Islam, dalam amal soleh. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini nikmat yang sangat besar ketika kita dihadirkan lagi di bulan Syawal, di bulan setelah kita menjalankan ritual Ramadan, yang insya Allah kalau tahun depan kita panjang umur lagi, Ramadanan lagi, ya, terawehan lagi, dan untuk tahajudnya, baca Qurannya, dan sebagainya, sampai Allah katakan, sini kembali kepada aku. Sudah selesai tugasmu di dunia, capek-capekmu akan aku berikan pahala, susah-susahmu akan berikan pahala. Ya, ketersinggungan hatimu, merasa susah hatimu, kadang merasa sempit hati itu Pak. Kadang tiba-tiba ada orang diem gitu, ada problem apa, hatinya terenyuh gitu. Allah katakan aku balas semuanya dengan kebaikan-kebaikan. Nah, terakhir Bapak Ibu, makanya Imam Sufyan Tsauri ini sudah saya cari tadi kitabnya, tapi sudah ketemu belum ya? Ini nasihat yang sangat indah sekali dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang ulama salafus soleh, yang beliau berkata begini, laisal id liman labisal jadid, bukanlah hari raya hanya untuk orang yang berpakaian pakaian yang baru. Ya, waliman tafakhara bil adat wal adid, bukanlah hari raya untuk orang yang berbangga-bangga dengan bilangan dan juga dengan harta kepunyaannya. Wa innamal id liman khafa yaumal wa'id, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut akan hari ancaman Allah Ta'ala, hari persidangan nanti di akhirat. Ya, wattaqadal arsyil majid, dan hari raya hanya untuk orang yang bertakwa kepada Allah, pemilik arasy yang mulia. Ya, laisal id agak beda nih ya, agak panjang. Nah hadirin, singkatnya begini. Yang kedua, laisal id liman akalal lazzat, bukanlah hari raya untuk orang-orang yang cuma memakan makanan yang lezat. Walakinnal id liman khafa bizzat, tetapi hari raya hanya untuk orang yang takut kepada zat Allah Ta'ala. Laisal id liman raqibal mataya, bukanlah hari raya hanya untuk orang-orang yang mengendarai kendaraan yang bagus-bagus. Walakinnal id liman tarakal khotoya, akan tetapi hari raya hanya untuk orang yang meninggalkan dosa-dosa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini kita sudah berada di hampir pertengahan bulan Syawal. Bapak Ibu yang belum menjalankan puasa Syawal, terutama yang tidak ada hutang, maka bisa menjalankan puasa Syawal 6 hari untuk menjadikan genep pahala kita jadi pahala setahun. Ya. Jadi 6, setiap 1 hari diberikan pahala 10. Kemarin sebulan
29 hari kita puasa ya. Ya udah 300 kurang gitu. Ditambah 6 hari kali 10 jadi 360-an. Kurang lebih setahun puasanya, pahalanya itu kalau kita tambah dengan 6 hari. Khusus bagi Bapak Ibu yang tidak punya hutang. Kalau yang punya hutang, bayar hutang puasa dulu. Sebagian ulama katakan boleh niatnya dibarengin. Ya, karena kemarin pun pada hari kedua ketiga kita susah tuh untuk mulai puasa Syawal. Karena masih apa? Masih silaturahim, ketupat masih ada, rendang masih banyak kan gitu. Jadi sekarang nih yang seumpamanya sudah nggak mudik, sudah pulang mudik, sudah belum tidak ada halangan apapun, silahkan puasa Syawal. Persiapkan itu baik-baik. Boleh nggak Ustadz nanti saya puasanya dari tanggal 23 sampai tanggal 29 Syawal? Boleh. Boleh tidak Ustadz, saya puasanya mencar-mencar. Sekarang puasa, besok enggak, besok lagi puasa. Boleh. Yang penting berapa hari? 6. Itu hadisnya sahih riwayat Imam Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang dapat kami sampaikan sebagai mengawali dari kajian bulanan kita. Wallahu a'lam. Saya akhiri dengan sama-sama kita baca kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.